Halo. Halo gengs, dengan Kans di sini. Selamat datang di channel Hello Kans. Pada kesempatan kali ini, aku bakal ngebagikan gimana caranya buat fan art K-pop yang simple dan mudah diikuti seperti ini. Aplikasi yang digunakan adalah Ibis Pen X. Ya gengs, dari saat ini dan seterusnya, di channel ini bakal ada sub Englishnya. Untuk itu gengs, dan ayo kita sikat, let's level up. Oke gengs, setelah masuk dalam aplikasinya, seperti biasa kita atur kanvasnya seperti ini. Dan aku gunain brush yang kayak gini. Kalian atur stabilizernya seperti ini. Kita import bahannya. Aku bakal nyertain bahan ini di deskripsi. Kalian juga bisa gunain bahan lain. Pakai foto kalian sendiri, boleh. Oke, selanjutnya kita turunkan opasitasnya seperti ini. Ya, sekiranya aja, karena ini opasitasnya tergantung dengan foto yang kalian gunakan. Dan selanjutnya kita pindahkan layarnya di atas dari bahan yang akan kita tracing. Oke, gengs. Di sini aku pakai warna agak coklat sedikit. Entah coklat atau abu-abu, tapi kayaknya ini coklat sih. Oke, selanjutnya kita ikutin aja kayak biasa. Kita bikin line artnya yang terlalu besar untuk bikin garis outline-nya. Oke. Kalian bisa perhatikan di sini aku gunain teknik yang sama seperti di tutorial sebelumnya, yaitu aku pakai garis yang sedikit terputus tapi nggak terlalu banyak di sini. Dan sisanya kalian bisa lihat di video. Aku melanjutkan bagian ini sampai selesai. Oke, gengs. Oke, pada bagian dasarnya, yaitu bagian badan dan lainnya, sudah selesai. Dan kini aku bikin layer baru. Terus, aku bakal bikin bagian di wajahnya. Oke, gengs? Pertama-tama kita naikkan dulu opasitasnya seperti ini. Dan jangan lupa, layer yang aktif adalah layer yang baru kita buat. Oke, bila ada garis berlebih, jangan sungkan untuk dihapus. Dan selanjutnya kita ikutin aja seperti bikin line art sebelumnya. Oke, kita lanjutin aja ya. Oke, untuk bagian hidung sendiri, aku melakukan seperti ini, gengs. Jadi cukup untuk di garis luarnya aja, aku bikin seperti ini. Kalian bisa ikutin seperti ini. Jadi ini juga nggak lepas dari kesan minimalis. Jadi ya tetap simple untuk kalian ikutin. Oke, untuk bagian mulut sendiri, aku gunain ukuran brush yang lebih kecil. Dan juga kalian harus perhatikan detailnya di sini. Jadi bagian gigi dan bagian dalam mulut agak berbeda. Jadi bagian dalam mulutnya aku kasih hitam kayak gini aja. Dan aku sisakan untuk bagian giginya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita pakai eyedropper di sini untuk nyari sampel warna kayak gini. Jadi dapat warna bibirnya. Terus kita turunin sedikit supaya lebih gelap. Dan selanjutnya kita bikin new layer.
dan kita goreskan untuk bikin bagian bibir. Oke. Selanjutnya kita nonaktifkan bagian base-nya. Kita gabung layer sebelumnya. Oke. Selanjutnya adalah kita bikin seperti ini. Aku memadatkan bagian-bagian di sudut, jadi dimensinya lebih rapat. Oke. Di sini juga kalian bisa ngelihat tuh bagian yang belum rapi, kalian bisa rapikan. Oke, ya kira-kira kayak gini gengs, hasilnya sementara. Ya, aku lanjutin aja, untuk bagian yang gak rapi aku hapus seperti ini, dan kalian bisa lihat selanjutnya seperti apa. Oke gengs, kira-kira sudah. Selanjutnya kita bikin layer baru. Dan juga kita di sini pilih warna. Warna merah aku main di sini supaya kelihatan. Jadi karena ini stylenya garisnya terputus-putus, untuk itu kita harus tutup supaya base color yang kita gunain gak tumbah kemana-mana. Dan aku lakukan seperti ini. Oke gengs, jika sudah, kita kembali ke layar dasarnya. Ya, kita aktifkan seperti ini. Lalu kita pakai eyedropper di sini atau tetes mata. Lalu kita klik aja di bagian yang kita mau, warna sampel yang kita cari. Kemudian kita pilih bucket di sini dan kita tinggal klik seperti ini. Jika warnanya kurang sesuai, kita bisa ganti, disesuaikan dengan warna yang kita inginkan. Oke. Kira-kira kayak gini. Perhatikan layer yang aktif yang kita gunakan yang layer ini. Oke, untuk warna kulitnya aku gunain warna ini. Oke. Kemudian kita pakai eyedropper. Di sini warna alisnya aku gunain warna seperti line art. Jadi seperti ini aja. Dan bagian mata juga aku warnain seperti line art. Jadi nggak terlalu banyak warna. Dan kemudian untuk di gigi aku warnain ya jelas putih lah. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke bagian bibir dan dilanjutkan dengan bagian lainnya. Oke gengs. Oke, selanjutnya kita bikin layer baru di atas base color. Oke. Dan kita lakukan seperti ini. Pilih eyedropper, kemudian aku pilih warna yang lebih tua. Dan setelah itu brushnya aku kecilin dan aku lakukan seperti ini. Jadi ini seolah-olah untuk apa ya? Untuk goresan rambut kayak gitu. Tapi ini lebih sederhana. Jadi kita gores beberapa aja. Oke, kayak gini. Terus kita pilih warna yang lebih muda.
Oke gengs, kira-kira seperti ini. Dan selanjutnya kita pilih eyedropper lagi, dan bagian selanjutnya adalah bagian di wajah. Dan aku di sini memberikan di bagian telinga, dan ini akan kulanjutkan untuk bagian lain. Caranya sama, yaitu kita pilih warna yang lebih gelap atau warna yang lebih muda, kemudian kita kasih aja di bagian tertentu yang memang seharusnya diberikan. Dan pada bagian ini adalah bagian telinga. Oke? Ini juga di bawah rambut abri seperti ini. Oke, di bagian leher juga aku beri. Karena ini lumayan besar, jadi aku pakai bucket. Terus aku klik aja kayak gini. Tapi sebelumnya ini ada bagian yang belum tergabung, jadi aku tutup dulu. Dan tinggal klik. Oke? Selanjutnya untuk bagian bibir, kita pilih warna yang lebih muda. Kalian bisa gores seperti ini aja. Oke. Ya, selanjutnya kita bikin new layer lagi. Kita bikin lingkaran seperti ini. Jadi ini adalah blush, tapi modelnya lain. Dan warna yang digunakan adalah warna seperti bibir. Kemudian kita posisikan layernya ada di atas, paling atas. Jadi di atas line art, supaya kita bisa menutup line artnya. Oke, selanjutnya kita pilih warna yang lebih muda lagi, dan kita lakukan seperti ini. Oke gengs. Kemudian kita pilih ini, duplicate. Kemudian kita pilih transport. Dan kemudian kita posisikan aja supaya proporsional antara kiri dan kanan. Oke? Selanjutnya pilih kembali ke bagian shading. Dan aku memberikan ini di sini. Oke,